Halo. Ini kita sedang merasa terhormat nih Oh iya, dengan kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu yang utama nih. Ini di Head guys. Oke. Iya, mungkin kenalin dulu ya. Kebetulan juga memang baru pertama kali ketemu sama beberapa dari kalian. So, aku Robin. Aku di sini megang division Helpdesk Monitoring and Operation Strategy. Wih, kayak 4 role ya. 4 role. Keren. Bayangkan di Head. Okay, so what else do you want to know about me? Shall I? Oh, kenalan dulu kali yang lain. Iya. Yang lain ya. Oh, dari gue. Gue Vika, gue dari partnership team dari business segment. Ya, gue juga baru ya masuk ke Alto. Jadi ya ini juga baru pertama kali nih ketemu sama kalian in person. Silakan Casey. Oke, aku Casey dari tim bisnis juga bareng Mbak Vika, tapi beda function dari corporate strategy. Baru join juga di Alto Oktober tahun lalu, jadi baru 6 bulan. Itu ya Vika ini bener sakti suara Mas Sandi ya. Iya. Luar biasa. Kebetulan nama Kekes, we work, kita pernah kerja di tempat yang sama dulu gitu. Oke, jadi kalau aku Ical, terus sekarang di ACMG anak baru 1,5 bulan ya, kurang lebih ya. Gue juga baru masuk ke Februari. Belum ada ID gitu. Belum ada ID. Masih probation. Step pressure. Kamu kenal kok. Hati-hati ya. Mohon dibantu kok. Ya, talking about durations, mungkin aku termasuk yang awal-awal join ketika Alto, we call it the first rebranding kali ya. Karena kan sekarang Alto lagi branding ulang. Jadi I was joining Alto at 2018 Oktober. So, udah lama lah. Ya 3 tahun jalan lebih. Siapa public figure favorit Korobin dan kenapa? Iya, ini seorang Divet HM Obstrat nih ya. Kita penasaran nih public figure favoritnya Korobin apa sih? Siapa? Tapi boleh apa? Enggak ya, public figure. Public figure ya. Siapa? Oke. Boleh gue tebak gak? Oke, coba. Pasti dari Korea. Kenapa bisa begitu? Karena kan first impression saya tadi ini ya, Opa. Iya. Sama. Banyak yang nulis first impression begitu. Banyak. Dulu omong di Hats, kayaknya banyak yang nulis itu. Soalnya emang dari stylenya kayak youthful banget Iya, youthful banget gitu. Bener. Masih muda kok. Aslinya juga masih muda. Aslinya masih muda, amin. Jadi siapa yang itu? Sebenarnya? Justru public figure yang jadi acuan tuh udah tua, bukan dari Korea juga. So I don't know whether you know this guy called Richard Branson. Wah, berat. Angkatan tua tuh berarti. Aduh. Masih 17 tahun. Mungkin yang kenal Virgin Atlantic, Virgin Report. Oh iya, agak familiar. So Richard Branson. Itu CEO-nya gitu kok? Yes. Betul. Jadi dia kehilangan konteksnya apa tuh dan siapa dia ngapain? Oke. Ya probably you can Google it later on about Virgin Group gitu ya. Tapi dia mulai yang menarik dari dia sendiri itu lebih ke arah kayak semacam dia punya filosofi di working place gitu ya. Dan dulu waktu awal ya kenapa bisa suka? Dulu waktu kuliah sempat dapat tugas gitu ya untuk explore biography. Nah, I choose this guy, and then when I look at it, quite impressive gitu. Karena at the very beginning dia itu memang kami dari wealthy family, tapi dia punya hambatan, dia disleksia. Jadi punya kesulitan. And up till today you can see dia owning the Virgin Group yang kalau nggak salah ada 400 companies under it. Wow, baru gitu. tahu ya. Dia sendiri udah 70 something, and yang membekas itu adalah dia itu tipikalnya easy going, udah gitu dekat sama employee-nya, dan kemudian mungkin kalau sekarang ini startup itu kan kelihatan ya ada if you know about Zappos
Zappos. Mereka kan punya Mankiro yang mana kayak CEO-nya duduk bareng-bareng sama staffnya segala macam. Nah, at the previous moment itu sih kalau Richard Branson mereka ngebuatin kayak semacam escalation box atau any kind of idea whether it's coming from the very lower level itu bisa langsung punya direct access ke CEO-nya. Wow. Jadi dia tuh empower the people very good. Dan di satu sisi juga there are many quotes yang dia punya, tapi yang membekas itu salah satunya if you take care the employees, they gonna take care your business. Itu gue setuju sih. Setuju. Dan itu susah. Nggak gampang buat empower the employee ya. Benar. Tim sendiri aja kadang-kadang kita ada apa ya nggak setujunya, ada nggak connect lah ya, nggak on the same page gitu. Ya kayak gitu. Tapi dia wow. Dan ya handling so many humans juga it's totally I don't know, crazy we can job. call it disaster. Very true. Not disaster lah, challenge. Bahasa bagusnya. Rebrandnya lebih positif ya. True. Jadi emang mungkin di awal juga di Alto di awal-awal itu bisa dibilang operations tuh justru yang divisionnya paling gede. Human isinya gitu ya. Kalau sekarang ada di IT. They have like I don't know 60 plus 70 plus. Tapi ops itu at the very beginning we start with 20 plus, growing to 30 plus to 40 plus. Nah, cuman memang dibutuhkan karena simply kita kan 24/7 team. Jadinya untuk cover ada shifting pagi, shifting siang dan shifting malam. Dan dari si bapak tersebut juga memang sedikit banyak bisa dibilang menginspirasi how do I do my leadership. Kayak gimana caranya bisa lebih listening, gimana caranya bisa empower your team to do more than that gitu. Cuman one thing yang sebenarnya totally the opposite, ada satu juga quote yang dari dia itu adalah screw it, just do it. I'm not that kind of person. Totally not gitu. You can look at Pak Arman probably yang punya prinsip let's just do it gitu. Tapi kalau dari sisinya aku sendiri I'm more into avoid risk. As much as possible to calculate all the possibilities. That's probably why I'm in the operation side gitu ya. Itu kayaknya memang tugas utama lu deh. Lu yang ngerem, benar. bisnis yang ngegas gitu. Iya. True. Makanya kalau mau dibilang at the beginning waktu aku bilang Alto ini chief-chiefnya semuanya tukang injek gas nih. Lumayan berat di belakang. Memang gitu ternyata pemposisiannya. Kalau lihat Pak Arman bisnis gitu kan, Pak Riko di produk juga thinking about business. Pak Erick juga sama, mindsetnya lebih ke arah bisnis. Karena memang at the moment bisa dibilang 2018 ya kita dapat support lah ya dari Jarum Group, dan ya udah pasti mana hasilnya. Iya. That's why kita speed up. Dan lu yang jadi bukan ngeblocker ya, tapi lu yang ngerem. Tunggu dulu Pak, ya kan? Untuk buat maju kita harus assess ini dulu, ya kan? I wish it was happening, but I wish it was happening. Kayaknya kita catat. Tapi memang agak ya tuh apa ya bisa dibilang agak spill ya. Agak spill. Untuk bisa sampai place ya udah dengerin gitu mau probably you can see what we are today. That's the results of our past juga kan. What was happening in the Alto, it's effort from everyone gitu. Masih banyak bocor sana sini, tapi ya that's our duty as part of Alto untuk fix that out. Let's celebrate small wins. Ini kali tadi terlalu berat buat bukan? Iya betul. We are talking about the work lagi. Iya. Sekarang yang ringan-ringan deh. Apa nih? Kesukaan siapa ya ini ya? Baunya ada superbak banget nih. Ada mie instan guys. Indomie mengembang. Kenapa ada Indomie nih? Iya, kok bisa tiba-tiba ada Indomie? Ini makanan terlarang. Justru makanan terlarang buat lo. Why? Buat gua karena istri gua melarang saya untuk makan ini. Kenapa dilarang? Nggak tahu sih. Beberapa mungkin udah pada tahu juga. But for this one,
Indomie itu I started eating this since 4 years old. Jadi dari sejak umur 4 tahun itu Indomie goreng tuh masih silver bungkusnya, and the taste is quite different with this one. I have difficulty on eating gitu ya. Jadi waktu ada Indomie dikenalin, dicobain, and suka, gitu. I was fall in love gitu ya. With Indomie ya. With Indomie. Jadi dari umur 4 tahun probably until shouldn't say that ya. Ya, instant Indomie. Oke, Altomi. Bisa. Mau ubah jalur nih Alto, ubah produk. Masuk FMCG ya. Ya, jadi dari umur 4 tahun probably until sampai kerja sih, sampai first abis fresh graduate and so on. This is my staple food lah ya. Kalau bilang at least sehari sekali gitu. Wait. Kenapa bisa survive kok? Maksudnya kan kalau tiap hari makannya apa nggak usus buntu? Justru itu. Nggak lebih ke bosen nggak sih? Oh nggak, banyak kan macam-macamnya. Kan rasanya banyak nih kan. Different Altomi eat every day ada gitu. Altomi Nusantara kan, ada rasa coto Makassar, baik. rasa coto Banjar. Betul. I supposed to be the brand ambassador, cuman emang I notice aja gitu ya. Tapi anak gue kasih makan dari umur 1,5 tahun loh. Indomie kalau dia mau gue kasih. Tapi sayangnya dia nggak doyan. Coba. Karena selama S1 dapat beasiswa, S2 gue juga full beasiswa. Jadi against the odds untuk makan Indomie nggak bikin orang jadi kurang-kurang. Altomi. Bener, setuju banget. Tapi proven I got the scholarship. Kebodohan bukan dari Altomi ya, tapi dari kemalasan kita belajar. Benar, tidak ada kaitannya. Yeah, so this is quite memorable. Tapi until I met my wife, then she told me that this is not good. Especially umur makin bertambah, ya harus makin dijaga makanannya. Tuh, karena kolesterol juga creeping out mulai. Ya sekarang ini I need to have my daily intake sih untuk obat kolesterol. Jadi makanya kalian yang di bisnis itu jangan bikin stres. Oke. Obat lebih banyak. Tapi Korobin beneran dulu makan ginian tiap hari nggak ada masalah sama sekali? No, even when I was having luar biasa. Master kan waktu itu sempat kuliah di luar. Ya ini temennya sih gitu. Dan biar looks healthier tambahin pakai sawi, sereal. What? Sorry. Tadi gue dengernya sawi, bukan sawi. Pakai cornflake atau Coco Crunch. Wow. Itu lebih enak. Itu orang kan nambahnya ya Indomie tuh pakai sayur-sayuran, sambal brokoli atau pakai kimchi enak loh. Pakai kimchi enak kan? Terus. Cobain mie goreng pakai susu coklat juga. One of a kind. Kayak ini. One of a kind, ya bener. Makan kentang McD pakai juga berarti ya. Ya kan tadi kan pertanyaannya, kok nggak bosen sih? Nah itu. Eksperimen. Ada varian dalam toppingnya ya. Oke, abis ini pulang coba tuh. Kita coba susu coklat tuangin sini. Oh my god. Wow. Nggak tahu gue ketelan apa enggak. Bener. Starting dari Altomi goreng pakai kuah gitu ya. Mungkin rasanya kayak ini ya, spaghetti carbonara gitu. Dikasih susu. Gak kebayang sih. Susunya susu coklat cuy. Kalau susu putih ya. Kalau susu coklat lumayan lah. Pokoknya rasanya di opposite tapi enak still. Nggak bisa membayangkan. Iya, nggak bisa bayangkan. Oke, one of a Mungkin kind. kalau ada susu coklat langsung aja gitu. One of a kind. Oh no. Jangan dong, nggak tega ngelihatnya. Maksudnya nggak kuat. Makanya ketelan nggak? Unik emang ya. Unik. Kayak ternyata seorang divet juga manusia ya, abis kita pakai gini ya. Bener. Wow, ada divet makan Indomie pakai susu coklat gitu, sama sereal gitu. Iya, that's the other side of me gitu ya, yang mungkin ya gue unnoticed tapi ya this is what it does. Tapi ini akhirnya jadi penasaran. Iya. Akhirnya tapi penasaran juga nih, kayak penasaran juga nggak sih guys kalian tuh, kayak kalau kita nih, kalau Vika kan level manager ya, kalau kita level associate kan kalau kita ngeliat divet tuh lebih tinggi banget gitu ya. Nah kalau
Kalau yang in daily basis nih, apa sih hobi Ko Robin tuh? Apa yang suka dilakuin gitu? Oh iya. Selain makan Altomi Iya, selain makan Altomi dan bereksperimen. Kita Ya, tunggu. sejak married pokoknya kan udah mulai dihadang ya, jadi ya I took the original one. Tapi kalau Talking about hobi, berubah-ubah sebenarnya sepanjang waktu. Dulu sempat hobinya itu lari pagi, jogging. Well, nggak lari pagi sih sebenarnya, karena I think di 2014-2015 itu lari bisa sehari 2 kali lah. Dari subuh lari, habis itu pergi ke kantor, pulang kerja, ke Senayan, lari lagi. WLB banget. sebenarnya dia mau balance ya, makannya yang begini tapi juga Benar juga. apa Benar juga. hobinya olahraga gitu. Betul. Biar balance ya. Biar balance bagaimana? Iya, apa namanya, pencitraannya sehat. Oh, pencitraannya sehat. Posting naikiran. Oh, nggak boleh ngomong merek lagi. Posting those thing, udah gitu. Sebenarnya it's quite inspiring ya. Ternyata apa namanya, when I post running berapa kilo, sprint apa segala macam, pada nanya. Terus beberapa juga pada ikutan lari gitu. Jadinya and was joining some of the running event lah, and it was fun. Tapi seiring bertambahnya waktu, ternyata berat badan juga makin bertambah. Seiring umur Karena ya. pandemik juga sih. Iya. Tapi injured sih waktu itu, jadi lutut problem dan dilarang untuk lari sih. Jadinya dari situ mulai shifting. Mulai shifting ya. Bukan joining sih ya, watching Running Man, Oh, Running Man Korea kan? Korean Gue juga suka nonton tuh. Korean variety Itu show. lucu Oh, banget. you was running man kok. Lucu banget. Wow. Lucu banget. Dari situ Baru tahu juga. ikutan temen yang memang inspired dan pengen bikin sendiri gitu loh. Event kayak gitu, Running Man. Yes. Oh, seru banget. Seru banget. Gitu. Itu ada paguyubannya gitu ya Kak Robin? Enggak juga sih sebenarnya. Paguyuban. Sorry di. Perkumpulan, community. Paguyuban ibu PKK gitu biasanya. 17 tahun. Bercandaan. Paguyuban. Iseng sebenarnya. Mungkin teman emang benar-benar inspired, apa namanya, nyari kesibukan di luar pekerjaan supaya nggak boring, ada tantangan, ada yang ditunggu tiap minggunya. So ya ada teman yang benar-benar pengen bikin make it happen, so ya dia jadi, we call it PD. Apa ya tuh PD itunya, production, pokoknya sutradaranya lah ya, direkturnya gitu ya. Produser. Aha. Pidinim suka dipanggil Pidinim. gitu kan. Pidinim. Nah kita cuma ikutan main dan lama-lama kumpul, tiap 2 minggu sekali kita kumpul dan main. Dan di situ gua ketemu my wife juga. So that was the beginning, and dari situ going further, apa namanya, salah satu yang ikutan itu suka banget main board game gitu, and starting malah dibanding Running Man-nya makin engaged dengan board game-nya ini gitu. Karena turns out connecting the dots between what I was doing in the past, itu kan masuk di area learning development, terus belajar tentang board game, ternyata ini relatable. Jadi you can see people from the board game style of playing-nya. Terus dari board game juga, mungkin ya nggak tahu nih teman-teman ngerti nggak atau paham nggak board game. Sekarang kan banyak cafe board game Iya. Iya, gitu, tapi mungkin I don't know, 4 years ago board game itu orang taunya ular tangga, Monopoly, Iya, itu doang. gitu. Tapi nowadays there are lots, mungkin yang dikenalnya mungkin kayak ya mungkin masih yang party game kayak Werewolf, Dixit, aku main Dixit. Dixit. Nah, cuman jumping further itu banyak banget yang strategi kayak mungkin Chinatown, terus ada Dr. Deep. Jadi kalau sempat I did an interview using rules of board game to find out. Aku juga pernah, fun fact, Ya, di McKinsey. Nggak boleh sebut ya. Embellish game. Wah, super hard. Seru banget sih. Seru. Gimana tuh cara kerjanya To know mau pakai the board games personality, ya? like assess people? ya sebenarnya akan lebih seru lagi kalau dimainin. Dari situ kan kita bisa lihat style playingnya kayak Style gimana. playingnya. Jadi ada one of this game yang we call it Lord of Waterdeep. Ini adalah kalian akan act sebagai bangsawan dari kota Waterdeep, and then you gonna assign di situ berlomba untuk menjadi bangsawan yang paling terkenal. Untuk menjadi terkenal gimana? You need to collect victory points. Nah, gimana cara dapetin victory points?
Di situ ada tavern, kayak tempat bar ngumpul-ngumpul gitu ya untuk collecting quest. Nah, di situ untuk memenuhi questnya, you need to kumpulin orang-orangnya. At this case, hitungannya kan kalau di real world-nya ya dia mesti ngumpulin ada assassin, ada priest, ada warrior untuk finishing the quest. Nah, ini kan semua orang berlomba. Terus untuk resource-nya sendiri kan sebenarnya terbatas. Jadi gimana caranya orang ini si pemain bisa milih quest yang relatable. Kemudian source-nya juga bisa di-manage. Gitu. Jadi kalau mau dilihat di pekerjaan mungkin cocok sama pekerjaan PM. That's why. Gitu kan. Dia punya objektif A, B, C, D. Untuk menuhin objektif A dia butuh resource developer A, B, C, D. Untuk B, A, B, C, D. Nah, mana yang mau diprioritaskan nih? Gitu. Seru banget ya kayaknya. Iya. That's why ya. Suka Strategical banget gitu-gitu. gamenya. Iya. Beli-beli kayak gitu di mana Kak Robin? Oh, di bawah ada. Oh di toko mainan itu. Iya. Oke. Habis ini Biasanya sih cukup pricey sih. Of Iya, course. betul sekali. Itu hobi yang cukup memakan Pricey, benar. space di wallet gitu ya. Karena one time sekali iseng-iseng jalan ya bisa habis juta-jutaan. Tapi keren sih hobinya, tapi yang bikin mikir gitu, yang bikin otak tetap jalan. Berarti lu nggak suka games yang ecek-ecek ya, yang receh-receh? Enggak juga Pemanasan. sebetulnya. Bisa Itu justru sebenarnya intro untuk menjerumuskan orang-orang untuk bisa lebih kenal lebih dalam lagi dengan yang namanya board game. Gitu. Pertama ada party game, fun, terus dikenalin dapatnya. Kalau dapat feelnya, ayo bisa lanjut lagi. Wow. Karena kalau di collection di rumah juga untuk yang party game begitu ada Dixit, I have it. Ya tapi itu very basic. Yang Untuk 3 tahun ke atas. iya. 4 tahun sorry. 7 I don't know. Anak SD. Tapi still found it fun because dari situ sebenarnya ini Dixit sendiri sebenarnya bukan punya message lah ya, lebih ke arah how to know people more. Betul. Jadi contoh dari sini, aku kan nggak tahu nih kalian seperti apa gitu ya. Kita main Dixit itu kan menginterpretasikan sebuah gambar ke dalam cerita, narasi atau even words or even humming lagu whatever Yeah, you would like to do gitu. Jadi ketika let's say ada gambar meja makan dengan piring-piring yang kosong berantakan. Nah, there was one time my friend say it's a war. Dia kasih clue-nya adalah it's a war. Terus dia tutup kartunya kan. Nah, everyone in the table juga harus pikir kartu di tangan mereka yang menggambarkan war. Gitu kan. Nah, apakah kebayang di kepala-kepala kalian bahwa war in my side itu adalah meja makan dengan banyak makanan? Definition orang tentang war kan kadang different. ada Iya teh, benar ada juga, apa. juga. So by doing so, I'm telling you, I'm foodies. Gitu. Jadi dari seru situ banget, bisa Seru banget, melihat seru banget ya. karakter-karakter orang. Iya ya. Ntar kita bikin ini komunitas pencinta board game di Alto. Karena aku penyumbang lagi Good Dixit. idea. Oke, akan dibawa ke HCM. Bikin klubnya ya. Bikin club. Club. Terus kalau break lagi pusing langsung main board game biar cair lagi suasananya. Good. Biar nambah-nambah koleksi saya, nggak usah beli sendiri. Sekali menyelam minum Bisa air. pinjam-pinjaman ya. Smart Bener, thinking. Iya, bener, Smart bener, bener. thinking. So yeah, that's one of the hobbies lah. The other hobbies yang sampai sekarang masih ya itu collecting comic. What Komik. comics? What Apa? comics? Baca komik apa? Conan. Doraemon kayak. Naruto. Iya Naruto ada. Kalau sekarang ya masih continuing One Piece. Oh, One Piece. Gua Wibu juga nih, baca One Korobin wibu juga. Wibu Jepang. ternyata ya. Gue salah bukan Korea ya, tapi Wibu ya. Wibu. Ternyata wibu nih. Bentar penasaran. Kalau yang anime baru-baru nonton gak kok ikutin? Yang Apa? baru-baru. Jujutsu Kimetsu, Kaisen. Kimetsu nonton. I'm more into comic. Oh komiknya. Komik. Kalau ke anime it takes a lot of time. Kalau komik lebih cepat, Bisa sambilan bisa ya. dikontrol sendiri gitu. Karena itu pun kayak mau dibilang ya dengan intensitas kerjaan sekarang kalau mau baca ya up to 12. Iya. Di Kalau atas jam 12 malam baru mulai baca. Baru sempet ya. Baru sempat. Yang ada Detektif Hindaichi muncul lagi sekarang. Nah itu dia. Yang Conan terus ini. Nah, Hindaichi itu dulu sempat famous juga bareng sama Conan. Nah, itu Terus waktu dia umur 17 tahun. Akhirnya tamatin. Sekarang dimunculin ketika dia umur 37. Oh. 20 years after, which is ya Baru tahu nih ada ini juga. it was fun Jepang. sih. Seru.
Kalau Kindaichi compare sama Conan, Kindaichi lebih make sense. Aku bakal cari abis ini. Lebih berat lagi. No, trik-triknya tuh kayaknya lebih make sense, bisa kejadian. Atau kalau mau ada quote erat demonstradum, QED itu juga talking about science. Jadi kayak case-case gitu tapi tentang science. Wow. Terus ada lagi si MB itu pengarangnya sama dengan QED tapi ini ngomongin tentang antiques. Dengan sejarahnya antropologi terus kayak di Berat juga. Berat loh asli. Berat ya. Tapi Pasti dia nggak follow. Lu pasti nggak follow IG-nya Aureceh di Instagram. Gue juga enggak. Atau dagelan pasti. orange. Soalnya kalau gue hiburannya ya komik ya one of ini ya. Kalau gue justru lebih senang hiburannya yang receh-receh. Yang Oh yang nggak terlalu berat lah. Karena kan kerjaan juga udah berat ya. hidup udah berat ya. Iya, hidup Bu, ya. sudah berat. Cari ringan aja gitu. Ini memang beda nih. Semuanya tuh serba dalam gitu loh. Bahkan yang entertainment aja dalam memang. Ini luar Board biasa. game-nya juga yang harus strategikal. Harus mikir, ya harus kan? dengan objektif apa. Wah emang. Iya. Wah, Strategis. tapi seru. nggak serius-serius amat kok. Dagelan juga I did follow. Oh, follow. Oh kalau udah jalan. Lambe turah. Follow. Gosip-gosip enggak. Nice. Tuh. Oke. Tapi emang apa ya bisa dibilang probably using my time in terms of entertainment itu juga I would like to get something out of it. Jadi kayak misalkan ya streaming Netflix gitu ya. Kalau misalkan Sangat pragmatis. definitely K-drama mungkin banyak juga yang nonton kan. Iya. Nah, tapi yang I choose sometimes ya kalau emang mau yang chill yang santai-santai buat cari inspirasi buat flirting my wife ya cari yang Flirting my wife. yang lovey-dovey gitu ya. Tapi kalau yang misalkan quite intense yang dapat apa ya lesson learn segala macem banyak juga gitu. Kayak sekarang lagi coba Designated Survivor itu menarik cerita tentang Designated Survivor. Belum nonton. tiba-tiba jadi presiden. Oh ya tadi kita penasaran ya tentang romance life-nya Korobin ya. Kan kalau kita bahasnya Korobin tuh even main game aja guys mau mikir gitu. Apakah ketika di flirting dengan istrinya juga perlu mikir gimana nih? Strateginya apa? Strategi flirting ini. Untuk meningkatkan rasa cinta istri gitu. Ini tipe KPI. yang romantis berarti ya? Iya. Iya, tipe yang tahu. romantis. Spill. Ya dibuka aja Instagram saya Oke, promo apa Instagramnya kok? Silakan kok. robin.tantra. Robin.tantra. Silakan dibuka bagi yang fans Robin. Coba. Kita lihat. Dan first impressions. Enggak, lu consider yourself as a romantic person or not? Ya, I could say yes. Wow. Penasaran. Buat dari. Oh my god. Dari DP-nya aja ada love-nya. Kok sorry kok zodiaknya apa kok? Kok Ini astrologi pseudo science ya. Ini pseudo science tapi Oh enggak, kita namakan dengan cocoklogi. cocoklogi. Leo. Wah kagak tahu kalau Leo romance apa kagak tahu. Nggak ngerti juga. Kenapa? Tapi gue liat IG-nya ya udah gitu aja. Gimana? Ya Kamu doang nih. New couple ya. Lu married kapan? 2016. Udah lama. Gue baru bilang jangan pengantin baru kali. Pengantin baru. Kok lama juga? Udah lama. Keren. Ada dari 2016. Ya kalau kenapa I say to check my IG ya, I think not recent post lah ya. All the posts that you say, that you gonna see at the first page ya itu ya all about my wife. Why like ini berarti cinta terhadap So sweet banget sih. Iya sweet banget. Kenapa kayaknya love toward partner ini benar ada posisinya sendiri gitu ya di dalam Betul. kehidupan Korobin tuh apa tuh? Iya. Dan kenapa? Kenapa? Pasti kejawab lah ya. Ya well, apa ya? Just come again with the questions. Kayak apa nih? Apakah cinta tuh love itu is such an important thing in your life itu kayaknya iya. Kenapa ya. lu keep romantic? Padahal biasanya kalau cowok udah married itu pasti beda. Iya, pas kayak udah gitu jadi suami sih, tuh pasti kadang-kadang. sosmed-sosmednya pas Cuek-cuek pacaran gitu tuh ya? nggak ada lagi. Udah gitu. gak ada lagi ya, udah Ya curhat gue. curhat. Nanti linknya jangan lupa dikirim di sisi ke sang suami. Well, ya kalau mau dibilang, I'm a typical family man. Oh, Gitu ya. top. Jadi emang family over everything. Family man luar biasa. Setuju.
jadinya ya kalau mau dibilang I work for my family juga. Terus ya apa ya, bisa dibilang the support system is there. And practically kalau mau dibilang ya, now with my wife I have my own family. Ya I'd like to keep these things ya sparks aja gitu ya, karena you gonna spend the rest of your life with this lady. Dan apa ya, I think one of the posts that I put itu salah satunya KPI of life-nya itu. KPI of life itu kan udah gue bilang semuanya tuh strategical banget. Mohon maaf ya, Mama Bini juga harus ada KPI. Ya, jadi keren. to create a smile every day. Udah So tersesuai sweet nggak lo? Udah nggak tersesuai gitu nggak lo, Pak? Udah kelemer-kelemer ya? Itu keren sih. Robin. Terus berarti next questionnya how? How? Benar-benar. How to keep your a smile in your wife face? Every day. You gonna need to know your partner definitely. Tuh catat guys tuh. Pujang catat, Pujang. Ya kalau Newlywed. ya about to say, ya kalau mau dibilang kita berdua quite workaholic ya. Jadi ya we spend like almost more than 10 hours for working. Tapi apart from that, ya there are lots of tensions from the work and so on. How to make her smile is to show that I love her, I support her, and dia masih punya mimpi juga segala macamnya, and how to support that to be happening sih, gitu, dan release the tensions from her head lah. Gitu. Coba Trying to tebak. be thoughtful, trying to know what's the situations and keep the support. Tebak love language-nya ke Robin lah. Oh, Oke, tebak Casey dulu. love language ya. Sebentar. Act of service. Kalau gue nebaknya jangan jawab dulu, jangan nebak. Gue nebaknya Dua dong kayaknya. word of affirmation. Ical, nebaknya apa? Sama aja. Sama berdua. Dua-duanya ya. Act of Word of service. affirmation sama Ternyata act of apa? service. Jawabannya. Mungkin tambahannya physical touch atau lagi. Oh, ya semuanya aja. Semuanya ada ya. Aja kayak sebutin guys. Act of service, yes. Benar. Sama lagi quality time. Oh iya, ketinggalannya ya, tapi ternyata memang quality time. Ya, mungkin kalau dulu lebih ke physical touch gitu ya. Pas Word of pacaran affirmation, maksudnya. Ya mungkin bisa dibilang gitu lah, at the early stage gitu. Oh, oke. Tapi nowadays since kita berdua busy dan makin apa ya, hitungannya kan ya namanya kalau the beginning of the relationship pasti penuh misteri, pengen explore, pengen tahu, pengen lebih banyak spending time untuk ya. Kalau sekarang lebih ke arah kayak kalau tahu lagunya Nothing Bruno Mars, Tahu. ya Bagus itu. Seperti itu ya, Pak ya. Kalau bisa digambarin. it's more like yeah, we just be there doing nothing and it feels like home. So sweet. Aduh, jomblo ngenes nih, mulai nih kepancing jomblo ngenes. Yang punya ayang dah. Dia punya ayang deh. Jomblo ngenes. Oh iya. Sweet banget. Pacarannya berapa lama sebelum married? Quite instant. Seberapa Iya, instan? instan itu. Semalam kan nggak mungkin Semalam kalau nggak jomblo. mungkin kan? Satu malam dong. Ya kayak tadi aku bilang kan ketemuan itu di Yang pas main itu. kind of running man game gitu ya. It was on 2015. I got married 2016. Oh, setahun ya. Setahun. Ketemunya di bulan Juni Oh, 6 bulan. 2015. Wow. 2016 Cepat ya. February we decide to get into the new stage. Wow. Iya. Ya itu cepat Cepet. sih. Sebelumnya jomblo 11 tahun. Jomblo 11 tahun. Jomblo seumur hidup kali maksud lo. Saja lo Mik. Bahasa lo jomblo seumur hidup tuh ya Allah. Jadi ini first love lo. I don't wanna say. I don't wanna say. Oke. Gak boleh dibongkar. Soalnya nanti istrinya nonton. Iya. Iya benar-benar. Sudah Robin tenang. Tenang. Aman. Kalau kita mau sebut teman, she would be the last one. Ya itu yang paling terpenting. Itu yang paling penting ya. Benar-benar. Tapi aku ada pertanyaan ini deh.
tambahan Apa mengenai tuh, apa ini tuh? sebelum move on ke next questions. Siapa yang bakalan Ko Robin pilih? Wih. Susah ya? By the way sorry, Ko Robin udah punya anak belum? Atau belum? Belum ya. If you have one in the future, who will you choose between your child atau sang istri? Wow. Oh, Berat susah banget. nih. Ini pertanyaan anak corporate strategy gini. Oh, anak corporate Jadi lu strategy. harus hati-hati jawabnya. Hati-hati. Enggak penasaran aja karena kan setiap orang punya preferensi. Nggak bisa bilang it will go into reality ya. For now ya, I would choose my wife over my son atau over my daughter. Tapi kalau nanti udah punya anak, ya probably It might be different, the feelings will be different. I don't know. Many people say that sebelumnya nggak suka sama anak-anak, tapi ketika tiba-tiba punya anak, Iya. ya langsung tiba-tiba ya protective and so on. Gitu sih. Jadi ya as much as possible I'd like to have apa ya bisa dibilang bukan separated love tapi lebih karena ya with the kids yes, with the wife is also can have the quality time still. Tuh. Karena my future pictures is more like you're gonna be a granny, a grandpa, and still holding hands and dance. Oh. With the wife. Oh wow. Kayak banget ya. Luar biasa emang. Yeah. Kayak gak nyangka loh, soalnya kalau lihat di video tuh kayak ini kan Kerja pimpinan gitu gitu. kan kayak dikira kaku, terus apa yang dipikirin tuh bisnis aja, ternyata ini loh manusia gitu. Manusia juga ternyata. Definitely we are human. Iya. Tetap kok benar. makannya makan Altomi ya. Altomi. Betul. Thanks Alto Cafe sudah mendekatkan kita dengan Ko Robin nih. Alto Cafe sponsor. Iya, so actually ya kita pengen juga sih open up. Maksudnya dalam artian ya teman-teman jangan ngerasa bahwa karena kita leave head jadi untouchable, sibuk segala macam, enggak juga gitu Betul. ya. Justru somehow kita pengen denger juga sih dari kalian, let's say from the other team, not only from our team, ada feedback nggak sih gitu. Kalau misalkan or even somehow say hi, just kok mau main nggak gitu kan? Gue bawa board game nih. Dengan senang hati tergantung waktunya ya. Iya benar. Iya. Kalau gue ngajaknya, ini ada yang lucu nih di Aurece. Aurece lagi. Nggak tertarik. Menarik. So it was Robin Tantra, the other side of me. Hopefully it's quite opening buat teman-teman yang mau kenal lebih banyak tentang saya, mau nyapa, mau ngobrol, bercanda bareng, main bareng. I do welcome all that. Thank you for watching. See you around. Bye. With careful consideration, that's my wife. Dan tadi ngomongin orangnya datang. Untung jawabannya aman. Ada nobinya. Kita cari For the wife. flirt your wife into the bus gitu. Cantik itu sama bapak-bapak jawab piring cantik kalau sudah masuk rumah saya jadi piring biasa karena kalah cantik dengan istri saya.